Pangal, parang dengan Bali. Bapak Haji, aku ngerias besok kalau Bali mau dia di Panggal. Kamera nyalanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap mendengarkan. Buka seret. Menghargai. Baiklah, kepada semua teman-teman, kita akan memulai materi 3 pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai materi 3 pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Baiklah, sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita membaca salawatun nadatain. Membaca salawat nadatain dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana nahdal waqani wa nahdal banati biqawlina ila yaumiddin wa an tansurana wa tata'ina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi langsung dari Bapak pembina kita, Bapak Badrul Wajdi, dengan materi ketiga dengan nama tema pola pikir prestatif dan sifat kritis. Kepada Bapak Badrul Wajdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa farij ummat sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummat sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nama bangdu seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keberkahan untuk tujuan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita saling mengingatkan untuk segala hal terkait dengan kebaikan, tentu kepentingannya dunia dan akhirat kita. Kalau seandainya boleh, saya minta tolong semua kita coba pejamkan mata, tutup mata rapat-rapat semua, tidak ada yang terbuka, santai, rileks, tutup matanya. Kemudian bayangkan di depan Anda saat ini ada ibu, tutup mata yang rapat. Dan minta maaf Alfiah, bayangkan di depan Anda sekarang ada ibu.
Kemudian ibu Anda sedang menyampaikan satu pesan kepada Anda. Pesannya adalah, anakku, jadilah anak yang soleh-solehah. Kami sebagai orang tuamu makin hari makin menua. Kami tidak mungkin mampu menjagamu sepanjang masa. Karenanya anak-anakku sekalian, jadilah pribadi yang mandiri. Jadilah pribadi yang memberikan kebanggaan bagi kami. Jadilah anak yang menjadi bekal kami ketika kami sudah meninggal dunia. Dan jangan berhenti melantunkan hal-hal indah, lantunkan Al-Quran. Dan niatkan lantunan itu juga ada nama kami. Dan jangan lupakan Fatihah untuk kami berdua sebagai orang tua. Kemudian bayangkan di depan Anda saat ini ada bapak, dan dia menutup mata ya. Ada orang tua Anda, ada ayah. Ayah Anda setiap pagi pergi ke pasar, kemudian dia pergi ke sawah, mencangkul, mencabut. Semuanya tujuannya hanya untuk bagaimana Anda supaya bisa tetap makan, bisa tetap melaksanakan hal-hal yang bisa membuat pribadi Anda itu menjadi pribadi yang unggul. Apa coba bayangkan yang dilakukan oleh ayah Anda yang sangat membuat Anda teriris hati Anda, dan itu membuat hal yang menyakitkan bagi Anda betapa dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan Anda. Dan semua itu dilakukan hanya semata-mata supaya Anda masih bisa bertahan itu. Keringatnya mengalir deras. Wajahnya yang harusnya segar kelihatan tapi pucat ketika pulang dari sawah. Dan itu semua walaupun secara tidak langsung Anda tidak menuntut, tapi itu menjadi kewajiban dia untuk menegaskan bahwa Anda itu adalah anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah wajar kemudian melihat Anda menyaksikan betapa dia sangat mengorbankan fisiknya yang awalnya itu kekar, tiba-tiba kurus, hitam, legam, terbakar matahari. Demikian dengan ibu Anda. Paginya dia berpikir, tapi umur semuanya untuk memenuhi seluruh tuntutan Anda yang secara tidak langsung. Itulah orang tua Anda yang tanpa sadar kita, bahasa sederhananya, menyiksa dia, ibu dan ayah. Terlebih kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Saat di dalam kandungan ibu kita itu, kita kadang bergerak, ibu kita bahagia, bapak kita yang bahagia, walaupun itu berat bagi ibu kita yang selama 8-9 bulan di dalam perutnya. Tidurnya tidak terkendali, mau tidur tengkurap, merasa kesakitan, berjalan terlalu berat, beban yang dipegang, beban yang di perutnya. Saat lahir Anda betapa memberikan pilihan buat ibu Anda itu antara hidup dan mati hanya untuk menyelamatkan Anda supaya Anda lahir dengan sehat walafiat. Kemudian Anda sekolah minta apapun itu. Kadang ibu kita dan ayah kita itu sering berbohong. Dia tanpa kita lihat secara nyata, dia sering berbohong bahwa dia sudah tercukupi kebutuhannya hanya untuk menutupi bahwa semua itu dilakukan untuk kepentingan Anda supaya tetap bisa makan, jajan, dan lain sebagainya. Itulah pengorbanan orang tua kita. Saya, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal dunia. Saya punya niatan ketika saya sudah besar,
Ketika saya sudah punya keluarga, Fatihah itu tidak boleh saya lupakan untuk dia setiap 5 kali sholat itu. Selalu saya titipkan Fatihah. Kadang ketika Anda remaja, ketika kita remaja, seperti pada saat ini, betapa dia khawatir orang tua kita di rumah itu, apakah anak saya sehat, di tempat dia camping atau tidak. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh ibu dan ayah kita pada saat itu. Kemudian kita sering berbohong supaya biasanya ketika kita pulang dari kegiatan, orang tua kita pingin disalami, pingin diajak ngobrol, tapi kita datang buka pintu langsung ke kamar, padahal kita butuh, padahal dia butuh cerita dari kita apa yang sudah kita lakukan setiap hari ketika meninggalkan dia, dua orang itu, ibu maupun ayah kita. Terlebih saat ini misal orang tua kita tidak di rumah lagi, dia katakan pergi keluar daerah, keluar negeri. Kalau seandainya dia terjauh untuk melahirkan Anda, kemudian yakin bahwa rezeki Anda sudah ditanggung oleh Tuhan dan dia tidak perlu melakukan apa-apa, kalau dia tega, dia cukup mempertahankan wajahnya yang cantik, tampak, badannya yang kekar, tapi semuanya dikorbankan untuk kita semua. Itulah pengorbanan orang tua kita. Sekarang silakan buka matanya. Saya berharap seluruh momen yang ada pada diri kita itu tujuannya hanya untuk bagaimana membahagiakan dia nanti ketika kita sukses. Banyak sekali fakta yang nampak di hadapan kita, di hadapan Anda, di tetangga Anda, di sekitar Anda. Begitu menikah, anak kadang tega meninggalkan orang tuanya dengan anggapan khawatir istrinya atau suaminya akan lari, akan tengkar dengan orang tuanya, padahal orang tuanya tidak mungkin akan berupaya mengganggu kehidupan. Dulu waktu kecil kita sering minta uang tanpa pamrih, tanpa melihat apakah orang tua kita punya uang atau tidak. Ketika kita sudah besar, orang tua kita itu lebih banyak malunya meminta uang kepada kita, malu sekali. Kalau kita tidak duluan memberikan uang atau apapun kepada orang tua, itu terkait dengan orang tua kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan, adikku sekalian? Kalau melihat seluruh pengorbanan orang tua Anda dari di dalam kandungan, kemudian melahirkan, apalagi itu betapa sakitnya itu melahirkan itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya jadi perempuan mungkin cukup pakai sesar saja, nggak mau lewat yang kecil itu. Tapi semuanya dilakukan oleh orang tua. Seluruh perjalanan Anda dari belum nampak sampai nampak saat ini, semua dilakukan, diawasi, kemudian dibimbing oleh seluruhnya ibu dan ayah Anda. Ketika saat sekarang ini, ketika dewasa, apa yang harus kita lakukan supaya mereka itu bangga kepada kita pada akhirnya? Jawabannya tentu kita harus berprestasi. Harus berprestasi, apapun itu, berprestasi. Di dalam perjalanan kita, ketika kita sedang kuliah, pilihannya hanya dua, berprestasi. Prestasi secara akademik tentu, dan yang kedua prestasi secara organisatoris. Akademik tanpa diimbangi dengan organisasi, pengalaman bergaul, interaksi satu dengan lainnya, akademik itu tidak ada artinya pada akhirnya. Tidak ada artinya akademik itu. Banyak orang pintar, tapi jarang yang menjadi orang besar.
karena dia tidak mampu membawa dirinya yang pintar itu untuk menjadi apa di masyarakat. Dan banyak juga orang yang akademiknya rendah, kurang pintar di kelas, tapi karena bergaul dan dia mampu berinteraksi satu sama lain dengan orang di luar dia banyak menjadi orang besar. Risih dan sedih kita punya gelar tinggi, sarjana pendidikan atau master, tapi belum punya rumah dibandingkan dengan ada tamatan SMA jadi bos di rumah Anda. Walaupun memang ya, kadang kesuksesan, kebesaran kita itu kan tergantung dari faktor nasib dan nasab itu. Nasib dan nasab. Banyak sekali orang yang nasabnya bagus, walaupun tamatan SMA, dia bisa jadi orang besar. Orang yang orang tuanya kaya raya, biasanya anaknya jarang yang mau sekolah. Tetapi ketika menjadi bergaul dan punya rumah tangga, anaknya juga ikut-ikutan menjadi orang besar karena punya nasab yang bagus, punya modal yang bagus gitulah. Ada yang seperti itu. Nah, bagi kita yang kurang kira-kira nasabnya kaitannya dengan harta atau kewibawaan orang tua kita sebagai tokoh agama kah, maka nasib itu perlu jadi pertimbangan buat kita. Bagaimana caranya perbanyak, lakukan aktualisasi diri, kembangkan diri kita supaya betul-betul berprestasi itu. Kita sering memandang prestasi itu IPK-nya tinggi, walaupun sebenarnya bagusnya itu IPK tinggi, promosi juga bagus. IPK tinggi, organisasi, bergaul secara organisasi bagus, itu yang paling bagus. Tetapi banyak sekali orang yang IPK-nya tinggi hanya jadi kuli, maaf. Jadi kuliahnya itu untuk tujuan jadi kuli, menjadi karyawan di orang yang tidak sekolah. Itu banyak. Sederhananya begini, orang tua yang tidak sekolah itu kumpul, kemudian bikin yayasan, bikin madrasah, tidak sekolah orang-orang, tapi para sarjana ini berebut posisi untuk menjadi karyawan di lembaga yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak sekolah. Apa kemudian yang terjadi? Betapa rendahnya pendidikan tinggi itu di mata masyarakat kalau misalnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kepentingan yang lebih dahsyat. Catatannya apa kemudian? Harusnya kita yang sekolah ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang yang tidak sekolah. Anda harus berpikir bagaimana caranya ketika Anda selesai kuliah tidak menjadi kuli, tapi membuat tempat berkumpulnya para kuli-kuli itu. Saya ulang, Anda yang sedang kuliah, ketika selesai kuliah, jangan sampai berpikir menjadi kuli. Tapi bagaimana caranya berpikir supaya begitu Anda selesai kuliah, akan banyak kuli yang datang untuk bekerja, menjadi kuli di tempat Anda. Maka itulah dikatakan Anda berhasil menjadi pribadi yang unggul dalam proses perkuliahan itu. Jadi melihat titik prestasi itu jangan langsung dilihat IPK-nya tinggi, itu belum bisa menjadi jaminan. Karena survei hampir 75% ke atas itu orang-orang besar itu adalah orang-orang yang suka, sederhananya begini, yang menjadi pejabat negara itu adalah orang-orang yang suka demo. Kebanyakan orang-orang yang suka demo, ketua DPR, anggota DPR, bahkan kepala dinas yang kebetulan jadi PNS,
itu ada aktivis-aktivis yang sering berontak, intervensi pikirannya itu selalu ditujukan kepada hal-hal yang tidak normal menurut pikirannya. Ada sisi kritis di dalam pikirannya dan langsung sisi itu diintervensi kepada sebuah proses itu, sehingga terjadilah demonstrasi itu. Demonstrasi tidak semata-mata turun ke jalan ya. Tidak semata-mata turun ke jalan. Kritis itu misalnya begini sederhananya. Saat saya misalnya jalan di sebuah gang, tiba-tiba di dalam proses perjalanan saya di gang itu ada orang tua yang sedang jatuh, ada orang yang jatuh tersandung batu. Akibat tersandung mati jatuhlah orang tua itu. Kalau orang normal pasti pikirannya itu akan melakukan intervensi. Sisi kritisnya orang normal itu pasti akan melakukan tindakan ya. Sisi kritis pikirannya akan melakukan tindakan untuk apa? Menolong orang tersebut. Tapi kalau sisi kritisnya itu diabaikan, maka dia akan lewat begitu saja. Kalau bahasa sederhananya dianggap tidak punya nurani itu. Hati nurani untuk mau membantu orang yang sedang tersandung batu itu. Jadi penting menjadi orang yang berprestasi itu kritis di dalam pikiran itu menjadi penunjang kesuksesan berprestasi itu. Jadi saya sampaikan berprestasi jangan dilihat semata-mata akademiknya bagus, tapi juga dilihat dari bagaimana dia mengolah akademiknya itu dengan ruang-ruang yang lain, misalnya ruang-ruang organisasi itu. Akademik bagus tentu ada intervensi dari sisi kritis pikirannya. Saya misalnya menjadi dosen, dalam proses perjalanan saya menjelaskan sebuah materi atau apapun itu, kadang saya sengaja memberikan ruang kepada Anda untuk memunculkan sisi kritis di dalam pikiran Anda itu. Kadang saya sering menyampaikan permasalahan itu saya buat jalannya itu bengkok, supaya ada sisi kritis di dalam diri Anda untuk melurus-luruskan. Dan sering itu saya lakukan. Bahkan saya seperti seolah-olah abai, karena didasarkan pada pengalaman saya melakukan kritis terhadap pendahulu saya, dosen-dosen saya, yang pada akhirnya dalam proses evaluasinya hal yang salah pun bisa dianggap benar, karena sisi kritis kadang-kadang kita lupakan, diabaikan. Sehingga apa sekali sekarang kita lihat kesalahan yang terstruktur dijalankan itu akan dianggap sebagai kebenaran pada akhirnya oleh generasi-generasi berikutnya. Saya ulang, kesalahan kalau dibiarkan dan terstruktur terlaksana, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh generasi-generasi berikutnya. Misal pada saat ini saya katakan 1 tambah 1 sama dengan 2, dan Anda mengabaikan sisi kritis Anda itu, mendiamkan gitu. Bahwa saya katakan 1 tambah 1 sama dengan 3 misalnya saat ini, Anda abaikan. Dan di pikiran Anda sudah tertanam 1 tambah 1 sama dengan 3, walaupun pada dasarnya itu dianggap salah oleh Anda. Tapi karena terngiang dan tersimpan bagus di pikiran Anda, pada akhirnya sisi-sisi kritis itu mengabaikannya, itu akan lama-kelamaan menjadi kebenaran. 1 tambah 1 sama dengan 3, dan menjadi wirid Anda 1 tambah 1 sama dengan 3. Anak Anda lahir kemudian Anda sampaikan 1 tambah 1 sama dengan 3. Anak Anda akan membenarkan pada akhirnya itu. Kesalahan itu pada akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran. Itu kalau kita abaikan sisi kritis kita itu. Jelas ya terkait dengan prestasi itu ya. Harapannya sebenarnya berprestasi itu jangan semata-mata untuk orang lain. Berprestasilah Anda buat orang yang paling dekat dengan Anda.
saat ini dan tentu untuk saat-saat ke depannya. Saat ini kepada siapa harus Anda tunjukkan bahwa Anda berprestasi? Orang yang paling dekat dengan Anda itu adalah orang tua Anda. Jangan saya sebagai dosa itu bangga melihat Anda itu berprestasi. Tapi bagaimana caranya orang tua di rumah itu bangga kalau Anda berprestasi itu? Saya dulu pengalamannya ketika kuliah itu, betapa orang tua saya itu bangga. Ya, saya SMA. Ayah saya itu bangga sekali. Berprestasinya saya di depan ayah saya kemudian bergumam, anak saya harus pergi kuliah di Jawa atau di Bali. Kata ayah saya, karena saya bangga membanggakan dia. Begitu saya kuliah di Jawa, saya juga buat orang tua saya itu bangga karena saya bisa selesaikan studi saya di jurusan dengan dua jurusan yang berbeda, membuat dia semakin bangga. Dan dia, anak saya harus S3 lagi. Percuma Anda berprestasi di mata orang lain karena nggak ada ketangnya dengan Anda. Misalnya Holly dapat juara 1 Olimpiade, dia membanggakan negara Indonesia. Apa yang Indonesia lakukan kepada Holly tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia. Jadi saya ingatkannya, sisi-sisi yang harus Anda catat di pikiran Anda untuk menjadi topik kritis itu adalah orang tua. Harus dibanggakan, harus bangga terhadap diri Anda karena Anda sudah menyakitkan mereka sejak Anda dalam kandungan lahir kemudian dibesarkan. Dan jangan sampai sekali lagi orang tua Anda itu merasa sedih. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Kalau sekiranya kita berbeda prinsip, berbeda pandangan dengan orang tua kita, waqul lahumu qawlan karima, pakai kata yang kira-kira dia tidak tersinggung dan dia paham dengan maksud kita kemudian. Pilih kata-kata yang mulia, yang intinya tidak membuat dia tersinggung gitu. Wala taqul lahumu uff, jangan sampai Anda mengatakan Kalau ternyata berbeda, wala taqul lahumu qawlan karima, katakan dengan kalimat-kalimat yang indah, yang mulia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya minta ada kertas ya, semua punya kertas, bisa dipotong-potong kertasnya, semua punya pulpen ya. Semua punya pulpen ya. Kertas potong. Saya minta tolong Anda kalau begini ya. Atau Anda berkelompok, ini kelompok 1, ini pecah dua, dua orang itu ini Nurul sama Alpi sana, Kita ada nanti biasa motor. sana memisah ya. Ya 3 kelompok, cepetan. Kemudian 4 orang ini Rawun, Fatmawati senyum dong ya. Fatmawati ya, Kalimah pecah jadi 4 aja kertasnya aja. Kemudian ini pecah jadi 2 ya. Oli di sini, kemudian Faisal, Kadapi ini 55 tangan. Kemudian saling hadapi, saling bukan kadapi ya, memutar, Ada Pak Pos. saling hadapi. Pegang kertas 1 dan masing-masing punya pulpen 1, bukan pulpen yang lain. Sudah punya pulpen. Aku nggak punya pulpen. Ini kan
Nang tulis tek ketik arah Ini saya. Apa yang saya ingin lakukan? Kasih kertas dong. Kasih kertas. Ayo dong, setiap pulpen Anton. Satu kelompok satu pulpen. Udah. Ini Satu kakak kelompok satu kertas. udah Oke. ada. Udah. Udah semua. Nyari materi apa ya? Udah. Karena ini terbatas, saya hanya minta tolong Anda tanpa saling lirik ya, hanya fokus pada kelompok masing-masing. Maya duduknya yang bagus dong, biar nggak kentut. Udah. Waktunya cukup 5 menit saja. Oke? Udah? Udah. Ini apa? Bapak. Tanah. Bapak nggak ada kakinya loh. Bisa transfer Anton. Anton ke sini. Kok bisa Anton? Gue pulpenku lalu Anton juga pulpen. Ngapain sih di sini ya? Pergi. Pulpen. Gue buku sama Lihat ke pulpennya sini. Anton Timit ya di sini. Kamu ini gimana sih? Pulpen. Udah. Apa di sini? Udah. Mama, kok ini hasil jawabannya? Nah, sekarang Anda lihat saya. Semua. Saya ingin Anda menulis berdasarkan, tidak usah diceritakan, tapi Anda diskusikan dengan teman Anda. Saya hanya melepas ini, kemudian Anda tulis. Ceritanya adalah botol. Ya. Anda tulis paling sedikit 40 kata. Ya. Paling sedikit 40 kata, 3 kalimat. Minimal 3 kalimat, 40 kata. Oke? Anda boleh buat dalam bentuk option 1, 2, 3. Oke? Tidak perlu berbentuk paragraf. Anda hanya saya minta tulis 3 kalimat terkait dengan apa yang saya lepas ini. Ya. Anda diskusikan kalimat itu dengan kelompok Anda. Bisa kita mulai, waktunya 5 menit paling lama. Ya. Silakan dimulai terkait dengan ini. Ya. Silakan dimulai. Tidak perlu diskusi antar kelompok ya. Anda diskusi dengan kelompok masing-masing. 5 menit saya izin ke toilet. Option apapun yang membuat kita cepat, kenapa kita harus mencari yang lama? Main pakai dikeras dan ada Langsung dari soalnya nih. Lemah ini ya. biar aja aja gitu. Botol adalah apa tadi ya? Botol bentuknya ini maksudnya botol. Itu bisa gimana? Kita buat sajiman ya, apa satu. Nah ini ya, tinggal kalian kembangkan. Jadikan anak Ah, karya ada perlu ini dari ini. kan 40 kan Ada anu maksud aku penulis.
Lah mau maju tinggal baca doang. Lele kamu tangan nih. Kan itu minimal, maksimalnya pilih-pilih tuh so lebihan bahkan. Maksudnya kalau kita cuma berbicara, cuma di depan berarti Aneh. dia aja yang dapat ilmu gitu. Sedangkan kita yang Ada sih sambil maju aku males. Sampai 3 opsi ya. Paling nyerang sampean. Kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan untuk pembagian dari kelompok kami? Aku malas. Itu kan kita masih di nomor. Awal Ada kuning. dari kota Kelantan Oh, di ini. Oh, Kadang pernah diskusi sama ada. Buku tempat lembar. ini kan di kampus katanya dibilang. Ini untuk manfaatnya kalau mau ini kan bermanfaatnya. Yang apa ya? Yang perusahaannya bisa menjadi kakak ini bangga banyak bukan di sini bangun nggak bisa. Non, Ada itu mantap. Leka. Datang perempatan itu bagus. kali. Harimau. Nah, Di daun ulang sajian lama kedua tuh di dalam contoh. Saya 2, 3, 4, 5, 7, baru 2,5. tulis lagi bareng gimana? Ya Allah, minimal itu maksimalnya begini emang. Dan lain-lainnya. Dari foto dan bahan plastik ketika saya dapat memberdayakannya dapat menjadi bencana medisinnya. Iya. Bumi Anda- dah iya ke. Oh iya. Oh di dunia oh di. Lepisan. Kakak polpen, kakak sudut, kakak. Tolong, ribet. Bupi. Kakak minyak, kakak tisu. Dengan beda-bedaan beda-beda. Ini aja tertulis ini ke pulpen Itu banyak apa? Tidur, kamar, kamar mandi, kamar menang kuliah. Saya tahu kan tulis kesadaran. pita, pita rambut, pita baju, petangko. Bau. Bisa dijual, bisa kita jual. Kalau laki. Botol adalah Berbahaya. Darah itu berbahaya. Berbahan. Berbahaya. Tidak, ya ngantok. Terus. Menyebabkan Tenda jelas lalu. kerusakan ekonomi. Kamu mempertimbangkan namanya kritis itu mempertimbangkan hal yang ya pola pikir prestasi pada pola pikiran hidup kita. Ada yang nanti kan apa hal yang Menyebabkan kerusakan alat. Menerima kenyataan Kerusakan. Hah? darah. Mana? Yang belum. Yang level ini yang Berapa kak Parizale? Wah, ketolong baru. Kebaran. 2 menit lagi ya. Wah, kebaran baru berbahaya, no. 2 menit lagi. Ada yang kecil, ada yang
Ya Allah, dekat ya tinggal kembangannya doang. Gampang. Tanpa ingat teh. Berapa sih? Jam 6.49. Tiga. Sampai jam 7. Salah satu benda mulia yang sangat bermanfaat. Air. Lawane wadah kan boleh boleh. Wadah ini baik dari gobrik 1 menit lagi. tunggu dulu saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeay menang 11, 12, 13, 20, 21, 40 tidak menyampaikan saudara sebagai adik kami yang paling kecil harus dimati. Ini kasih saya. Tulis nama kelompoknya 1, 2, 3, 4 ya. Warna ke pertama. Nggak bisa tetap kosong. Bela biasa tuh best nanti aku jelas tuh kok tadi itu bagian aku tuh sadar. Nama kelompok mata. Ya, siapa yang punya? Dampak. Hidupan. 10, 9, 8. Tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3 aku 3. 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan. Dan pertama jari. Orang itu cuma tahu cerita ini. Semangat pagi. Wow. Dua lagi. Empat, lima, enam, tujuh, 8, Tidak ada nama kelompoknya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, cukup tadi, cukup. Cukup dong. tinggal 3 poin aja. Cukup dong. Ngoloang. Perhatikan, sebenarnya apa sih yang saya inginkan dari Anda sebenarnya? Pertama, pertanyaannya, apakah masing-masing kelompok punya pikiran yang sama terkait dengan botol? Kenapa bisa berbeda? Katakan dong. Kenapa bisa berbeda? Kelompok kami Dulu begini. Kenapa bisa berbeda? Jadi kenapa setiap jawaban dari kelompok itu berbeda? Karena kita memiliki pola pikir yang berbeda terkait botol tersebut. Setiap yang kita lihat itu kita memiliki suatu kayak botol ini beda gitu. Kita dari perspektif kita sendiri itu udah berbeda gitu Bapak. Yang lain? Boleh, silakan. Berdiri. Kenapa bisa berbeda? Ini satu pertanyaan ini, belum pertanyaan berikutnya. Kenapa bisa berbeda? Tulisannya. Saya kan belum baca ini, apakah sama apa beda isinya kan belum kita baca. Tapi Anda sudah menganggapnya berbeda. Silakan. Tentu saja berbeda Bapak, karena ketahui bahwa kita semua ini memiliki pengalaman berbeda dalam hidup kita. Punya pengalaman berbeda terkait dengan botol ini. Pengalamannya dulu, dari segala segi pengalamannya berbeda, sehingga dari pengalaman berbeda tersebut nanti terbentuklah pola pikir yang berbeda, sudut pandang yang berbeda kan, karena mereka itu menyelesaikan masalah, sehingga ketika dikasih permasalahan yang baru, maka
pasti setiap dari kita itu memiliki sudut pandang berbeda untuk melihat hal tersebut. Terima kasih. Kelompok 1, kenapa bisa berbeda? Begini. pikir. Kita juga kan menghadapi Alasan kenapa? Jam, dengarkan Alasan kenapa pemikiran kita bisa berbeda terhadap suatu benda itu karena memori yang kita di dalam otak kita menyimpan pengalaman dan mengolah pengalaman tersebut dengan cara yang berbeda pula, yang membuat perspektif kita terhadap suatu benda itu berbeda juga. Pak, kita dengar. Kenapa? Jadi Kira-kira kenapa bisa berbeda? Ini kan sederhana, oknumnya sama enggak? Sama. Kenapa Anda pikir bisa berbeda gitu? Silakan. Izin menjawab, karena Berdiri. berdiri, karena kita udah tahu untuk sebelumnya kita mungkin pernah lihat bahwa untuk kita gini saja bahwa botol itu akan jatuh. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa dia itu akan jatuh, pasti ada plan lain gimana tuh, misal botol itu tidak harusnya jatuh. Misal sekarang kita lempar gini kan dengan gaya 0 misal awal 0 ini langsung ada nanti yang nangkap kan kita nggak tahu kan. Nah di situ pola pikir kita bisa diolah atau kita lihat dari pemandangan saja bahwa botol itu akan terjatuh atau bisa ditangkap oleh orang lain mungkin kan. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Ini malah jawabannya berbeda ya. Padahal botol yang kita ceritakan bukan botol jatuh. Botol yang kita jatuh yang kita ceritakan. Oke, boleh kita baca satu-satu? boleh. Yang pertama dong, Pak. Lebihnya begini, lebihnya kita itu barangnya sama, berada di posisi yang sama, tapi kita persepsikan berbeda itu. Kenapa? Pertama dari sisi pola pikirnya. Pola pikirnya. Kenapa bisa pola pikirnya Anda berbeda-beda? Kenapa? Karena Anda sudah didasarkan pada pengalaman Anda itu, memaknainya itu berbeda-beda. Ada mungkin yang terbiasa menggunakan botol untuk isi minyak, ada. Setiap beli minyak ada di botol, ada seperti itu. Ada yang melihat botol ini ketika pergi beli minuman, botol ini yang dilihat, ada mungkin juga punya pengalaman pahit terkait dengan botol ini. Ketika berduaan dengan pacar, tiba-tiba putus dengan pacarnya di depan botol itu, dan botol itu menjadi hal yang menyakitkan bagi dia. Ketika dia melihat botol, bawaannya bikin marah sama botolnya, ada seperti itu. Jadi pola pikir Anda itu didasarkan pada pengalaman Anda terkait dengan oknum itu, terkait dengan botol itu, dan tertanam dalam memori Anda memang botol itu seperti apa. Pada akhirnya Anda menuliskan cerita tentang botol pada pola pikir itu yang pertama. Yang kedua apa? Penyebab dia berbeda, intervensi pikiran Anda terhadap pengalaman Anda itu yang membuat dia berbeda. Pikiran Anda itu kan hal-hal yang sifatnya logis. Pikiran Anda isinya logis, dan pengalaman Anda terkait dengan benda itu adalah di luar pikiran Anda. Saya ulang, pikiran Anda bawaannya logis, cerita pikiran Anda selalu logis. Tetapi di sisi luar selain pikiran Anda itu ada pola pikir yang berbeda didasarkan pada pengalaman Anda terkait dengan oknum itu. Misal letak perbedaan antara pola pikir dengan isi pikiran Anda. Kalau misalnya botol ini saya isi air, ya, kemudian botol ini saya tutup, botol ini ketika saya taruh berdiri permukaannya selalu datar. Saya miringkan seperti ini, permukaannya masih datar. Kalau tidak seisi penuh ya.
Kalau saya isi penuh, bagaimanapun dia akan punya permukaan sebagaimana bentuk botol ini. Kalau botol ini saya isi tidak penuh, ya, kemudian saya tutup, saya posisikan datar, permukaannya datar. Saya miringkan seperti ini, permukaannya datar juga.